Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jendriani dari kelas 11 IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan menjelaskan mengenai jaringan pada tumbuhan. Pengertian jaringan itu sendiri adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Secara garis besar, tubuh tumbuhan dibangun oleh dua macam jaringan, yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang terdiri dari sekelompok sel yang aktif membelah. Karena jaringan ini aktif membelah, maka sangat membantu dalam proses pertumbuhan tanaman. Dapat ditemukan pada bagian lembaga, kuncup, kambium, ujung batang, dan ujung akar. Jaringan meristem juga dibagi menjadi 3 macam, yaitu promeristem. Promeristem adalah jaringan meristem yang telah ada sejak masa embrional. Meristem primer, yaitu berasal dari embrional promeristem yang telah dewasa dan bersifat meristematis. Dan yang terakhir ada meristem sekunder, yaitu meristem primer yang telah terdiferensiasi menjadi jaringan dewasa. Lalu ada jaringan permanen. Jaringan permanen adalah jaringan meristem yang telah mengalami diferensiasi dan tidak lagi aktif membelah. Jaringan ini yang membantu dalam proses transport, penyediaan makanan, dan sebagai penyokong. Jaringan permanen dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan paling luar yang menutupi permukaan tubuh tumbuhan. Fungsi utamanya adalah sebagai pelindung jaringan di bawahnya. Jaringan epidermis juga dapat mengalami modifikasi kutikula, stomata, lentisel, spina, trikoma, filamen, buliform, atau sel kipas. Yang kedua ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan dasar yang hampir menutupi seluruh organ tumbuhan. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Jaringan parenkim memiliki 2 jenis, yaitu aerenkim sebagai penyimpanan udara pada tanaman air, dan klorenkim itu jaringan parenkim yang mengandung klorofil sehingga berperan dalam proses fotosintesis. Yang ketiga ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong adalah jaringan yang berfungsi untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan sehingga dapat berdiri dengan kokoh. Terdapat 2 macam jaringan penyokong, yaitu kolenkim, berfungsi untuk menopang tubuh tumbuhan baru, disusun oleh sel-sel yang masih hidup yang dinding selnya mengalami penebalan. Dan ada sklerenkim, itu berfungsi untuk menunjang tumbuhan yang sudah dewasa, disusun oleh sel-sel mati berdinding tebal. Dan yang terakhir ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut berfungsi sebagai pengangkut air, mineral, zat-zat makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan floem. Xilem atau pembuluh kayu tersusun dari trakea, trakeit, dan parenkim, berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju ke daun. Dan ada floem, pembuluh tapis, tersusun oleh unsur-unsur tapis. Floem itu berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju seluruh tubuh tumbuhan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.